Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa Nur Adinda dengan NPM 19 10 63 10 416 dari kelas 5A Pendidikan Luar Sekolah Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelum ke prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu evaluasi pembelajaran, tujuan dari evaluasi pembelajaran, dan fungsi dari evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengumpulkan informasi yang menjadi landasan dalam pengukuran tingkat kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar peserta didik, serta keefektifan pendidik dalam mengajar. Pengukuran dan penilaian menjadi kegiatan yang utama dalam evaluasi pembelajaran. Selain tujuan evaluasi pembelajaran, di sini juga ada fungsi dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki fungsi yang sangat penting dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan secara belajar siswa. Hal ini terwujud dalam bentuk kegiatan seperti remedial atau pengayaan. Namun, suatu lembaga pendidik juga dapat mengambil keputusan mengenai kelulusan atau tidak lulusnya seorang siswa dengan pertimbangan dari hasil evaluasi pembelajaran. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi intinya, yaitu prinsip-prinsip evaluasi. Di sini evaluasi pembelajaran memiliki 5 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Keberadaan prinsip bagi seorang guru atau dosen mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan memahami prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk atau keyakinan bagi dirinya atau yang lain, guna merealisasikan evaluasi dengan cara yang benar. Prinsip kontinuitas juga dikenal dengan istilah prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan dalam evaluasi hasil belajar direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan evaluasi secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan kontinu agar dapat menggambarkan kemampuan peserta didik yang dievaluasi. Namun faktanya teori tentang prinsip kontinuitas memang tidak banyak dibahas oleh para ahli. Namun pada tatanan pelaksanaannya tetap urgent dan berkontribusi dalam menghindari tindakan prediksi saat menilai hasil belajar peserta didik. Meskipun demikian, dapat dideskripsikan wujud nyata dari penerapan prinsip ini dalam proses pembelajaran sebagai berikut. Di awal kegiatan pembelajaran, pendidik menjajaki pengetahuan dasar peserta didik dengan memberi materi yang akan dipelajari dengan memberikan beberapa pertanyaan. Kegiatan ini lebih akrab dikenal dengan apersepsi, tetapi juga bermakna sebagai pretest. Jika ternyata pengetahuan mereka minim, selanjutnya pendidik memaparkan materi secara sistematis. Prinsip evaluasi yang kedua yaitu prinsip komprehensif. Prinsip komprehensif memiliki arti bahwa evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik peserta didik. Pasalnya, tidak jarang beberapa guru hanya memperhatikan
aspek kognitif atau pengetahuan siswanya saja. Padahal seluruh aspek penilaian berperan besar dalam evaluasi pembelajaran. Sebagai guru, Anda bukan hanya dituntut untuk membuat siswa paham materi pembelajaran saja, tetapi Anda juga harus bisa membentuk karakter siswa agar lebih baik dan menjadi manusia yang positif dan berguna bagi kehidupannya. Oleh sebab itu, evaluasi yang baik harus dilakukan secara menyeluruh setelah proses pembelajaran dan penilaian belajar siswa. Prinsip yang ketiga itu ada prinsip objektif. Di sini prinsip objektif itu untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik. Maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif. Artinya faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberikan penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Jika penilaian dilakukan secara subjektif, maka hasil tidak fair, sehingga hasil evaluasi kurang tepat. Prinsip evaluasi pembelajaran yang keempat yaitu ada prinsip kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Pada umumnya, proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Bahkan evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung untuk mengikuti kerjasama yang dilakukan. Prinsip evaluasi pembelajaran yang kelima atau yang terakhir yaitu praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis, artinya tidak memakan biaya, waktu, tenaga yang banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada guru dalam menyusun instrumen. Prinsip evaluasi yang satu ini juga bukan hanya memberikan kemudahan pada satu guru, tetapi oleh seluruh guru, bahkan dirasakan oleh sekolah. Seiring dengan kemudahan atau kepraktisan evaluasi pembelajaran, jangan sampai menghilangkan esensi evaluasi pembelajaran itu sendiri, yaitu untuk mencapai tujuan belajar dan menciptakan pembelajaran yang optimal. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan sedikit contoh atau implementasi dari prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu ada prinsip komprehensif. Dalam bidang pendidikan ditemukan dalam kompetensi guru. Salah satu kompetensi guru adalah kompetensi pedagogi, di mana salah satu syaratnya guru perlu memahami karakteristik peserta didik secara komprehensif. Maksud dari komprehensif adalah bahwa pengetahuan guru mengenai karakteristik peserta didik dilihat dari sebuah aspek yang meliputi kemampuan peserta didik, gaya belajar peserta didik, kondisi perekonomian peserta didik, kondisi kesehatan dan fisik, hingga sampai latar belakang siswa. Yang kedua, contoh atau implementasi dari prinsip evaluasi prinsip objektif, yaitu di sini guru memberi nilai 85 untuk materi voli pada si A yang merupakan tetangga dari guru tersebut. Namun si B yang kemampuannya lebih baik mendapatkan nilai hanya 85. Ini adalah penilaian yang bersifat subjektif dan tidak disarankan. Pemberian nilai haruslah berdasarkan kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi dari prinsip kooperatif. Di sini tugasnya setiap siswa diberikan tugas untuk membaca seperempat halaman dari bacaan atau teks pada mata pelajaran, misalkan PKN, atau seperempat bagian dari sebuah topik yang harus mereka pelajari atau ingat. Setelah setiap siswa tadinya menyelesaikan pembelajarannya dan kemudian saling mengerjakan atau menjelaskan tentang materi yang menjadi tugasnya, atau saling bekerja sama untuk membentuk sebuah kesatuan materi yang utuh saat mereka menyelesaikan sebuah tugas atau teka-teki. Atau implementasi prinsip evaluasi pembelajaran yang keempat yaitu prinsip kontinuitas.
Di sini adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik untuk pengajar maupun yang belajar. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi, agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Selanjutnya, contoh dan implementasi evaluasi pembelajaran yang terakhir atau yang kelima, yaitu dari praktis. Di sini, ketika dalam pembelajaran terlalu memakan waktu dalam menyampaikan suatu materi, sehingga membuat materi lain yang seharusnya sampai kepada peserta didik menjadi terhambat. Baik, sekian pemaparan materi tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.